Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum bi taqwallah wa taqwasul muttaqin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an wa ulaika hum ghafurun nar. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, marilah bersama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa diberikan kepada kita sehingga sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kesehatan, serta kenikmatan keimanan sehingga dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali ta'lim ini bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan dalam surah Al-Imran ayat 12 yang menjelaskan bahwa sesungguhnya harta-harta anak-anak orang-orang kufur, orang-orang kafir menjadi bahan bakar di neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka kufur terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Di dalam ayat dijelaskan, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wa la auladuhum minallahi syai'an wa ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya harta-harta anak-anak orang-orang kufur menjadi bahan bakar di neraka jahanam. Karena apa? Karena orang-orang yang kufur, orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Al-Quran, mereka tidak percaya adanya hari akhir, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Amal-amal keseharian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan lagi di dalam ayat 22-nya, ulaika alladzina 'habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Aktivitas mereka, kegiatan mereka dalam 24 jam adalah sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah orang-orang yang sangat merugi. Karena orang-orang kafir itu 24 jam diberikan waktu hanya habis untuk menumpuk-numpuk harta. Nah, seperti sekarang yang lagi terkenal para koruptor, ya, uangnya triliunan, itu tidak ada artinya sama sekali, dan nanti di akhirat menjadi bahan bakar di neraka. Seperti apa? Kita di dunia terkena api percikan rokok saja panasnya bukan main, apalagi kita menjadi bahan bakarnya di neraka jahanam. Seperti apa panasnya?
Dan pada saat mereka ingin minum atau haus, maka diberikan air yang bercampur nanah. Pada saat ia ingin makanan, adalah diberikan makanan bagaikan serbuk gergajian yang dibuat dari besi yang sangat panas, masuk ke dalam perutnya, maka melengkung perutnya, hancur, jadi lagi terus menerus. Hanya karena ada busalib, ya, siksaan yang sangat pedih yang Allah berikan kepada orang-orang kufur, orang-orang kafir yang selama hidup di dunia hanya untuk menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk kekayaan, hidup bebas tanpa aturan, ya, semau-maunya sendiri, ya. Maka pantas Allah menjelaskan bahwa harta-hartanya dan anak-anaknya menjadi bahan api neraka, waquduhan nasu wal hijarah, ya. Bahan bakar di neraka adalah manusia dan batu. Nah, itu tadi harta-harta yang ditumpuk-tumpuk tidak bermanfaat sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang demikian, orang-orang yang sangat merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, selama-lamanya mereka ada di dalam neraka jahanam. Naudzubillah dari kita hari ini bersyukur kepada Allah menjadikan orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya adalah jaminannya surga. Dan di dalam surah At-Taubah ayat 111 disebutkan bahwa orang-orang yang beriman, harta-hartanya, jiwanya dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina bi amwalihim wa anfusihim bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya harta-hartanya dan jiwanya dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Maka pagi hari ini kita walaupun duduk berapa menit, ya, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tempatnya di dalam surga, ya, tempat yang benar-benar indah, tempat yang sangat menyenangkan, tempat yang benar-benar nikmat yang sangat luar biasa. Keadaan mereka dalam keadaan tenang, dalam keadaan bergembira, dalam keadaan tersenyum, ya, karena amalan-amalan yang dilakukan dalam 24 jam ini menjadi amal-amal soleh, amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita datang ke masjid 5 waktu berjamaah adalah langsung dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Maka orang-orang yang beriman disebut orang-orang yang beruntung. Wa ulaika humul muflihun wa ulaika humul faizun, ya. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan, kesuksesan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena 24 jam yang Allah berikan kenikmatan digunakan benar-benar untuk sujud dan ruku menyembah Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah meridhoinya. Mereka masuk di dalam surga, waridwanu minallah. Yang dalam surga itu atas betul-betul keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena mereka dalam 24 jam ini melakukan aktivitas sekecil apapun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita sama-sama dalam waktu yang tidak tahu kita berapa hari lagi, berapa bulan lagi, berapa tahun lagi, ini kita diberikan kesempatan hidup di dunia, maka kita gunakan, ya, untuk betul-betul menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berani
meninggalkan sholat, ya, karena meninggalkan sholat satu kali waktu itu dosa besar. Tapi sebagian saudara-saudara kita, anak-anak kita, keluarga kita, ketika tertinggal atau meninggalkan sholat, seolah-olah biasa-biasa saja. Karena Allah telah menjamin kebutuhannya. 24 jam ingin minum air hangat, ingin minum air putih, ingin minum air manis, tersedia semua. Ini kasih sayang Allah SWT diberikan kepada semua manusia, tidak ada yang dibeda-bedakan. Dijamin oleh Allah SWT, maka ketika dijamin oleh Allah SWT, kita wajib bersyukur. Bagaimana cara bersyukurnya? Melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Ya, di sini di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat kami tetapkan waktu-waktunya bagi orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang berserah diri. Maka setiap 3 hari itu perubahan waktu. Yang minggu depan subuh itu jam 4. Sekarang masih 3 menit, jam 4 3 menit. Nanti minggu depannya lagi jam 03.58. Itu waktu-waktu yang telah ditetapkan. Mari kita sebagai tanda bersyukur kepada Allah SWT digunakan dengan semaksimal mungkin. Dengan demikian Allah akan membalasnya, yaitu dengan surga. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.